Cek. Oke, selamat datang di konten PSU Podcast Enak Udeli bersama saya Jarodia Majiski. Ini. Jadi pada podcast kali ini topiknya itu seperti yang bisa kalian lihat di visualnya, yaitu episode 2 kita bahas tentang cosplay. Nah, cosplay ini kalau bagi aku sendiri, aku bagi dari 3 sudut pandang, yaitu dari sudut pandangnya cosplayer, sudut pandangnya IO sebagai yang membuat event cosplay, sama dari sudut pandangnya penggemar atau penikmat cosplay. Tuh. Nah, ini kan kenapa kok aku bagi jadi 3? Soalnya ini bakal sangat panjang sekali kalau misalnya digabung jadi satu. Karena di sini yang dibahas cukup banyak banget ya. Mungkin yang dari sudut pandangnya IO nggak terlalu banyak sih, jadi mungkin episode 3 tidak terlalu panjang, alhamdulillah. Nah, di episode ini aku bakal pada episode ini jadi aku bakal bahas dari sudut pandangnya cosplayer. Dan seperti biasa, recording ini dilakukan tanggal 9 September 2021. Kalau di dunia cosplay sendiri, dari sisinya cosplayer, kita bagi dulu ya, kita masuk dari tipe-tipe cosplay yang dilakukan oleh para cosplayer. Ya itulah, pokoknya gitulah ya. Jadi ini melansir dari IDN Times, katanya ada 9 jenis, meskipun harusnya lebih, kostum cosplay yang selalu muncul dalam festival anime manapun. Ini artikel 2017, which is kalau di 2021 kayaknya ada beberapa yang sudah jarang, sudah tidak pada masanya. Nah, gitu lah. Jadi yang pertama, cosplay anime atau manga itu yang paling sering. Cosplay game, tokusatsu, gotik ini masih ada cuma nggak terlalu sering. Terus cosplay original, terus Harajuku. Nah, ini yang kayaknya udah punah sih, kalau di ini udah jarang banget. Random cosplay, wait, 9 tapi kok 7, ya apa sih? Ambo, 9 jenis tapi ini ya sampai 7 doang. Ya udah gitulah. Terus ada artikel lagi 2017 lagi, cuma kamu yang cosplayer sejati bisa mengerti 12 suka duka ini. Tidak, saya bisa mengerti juga meskipun bukan cosplayer juga. Nomor 1, banyak karakter yang mau dikosplaykan tapi dana tidak cukup. Itu sekarang sudah bisa teratasi dengan banyaknya teman-teman baik cosplayer ataupun bukan yang membuka jasa sewa kostum cosplay. Biasanya itu komplit dari wig sampai bawah. Terus yang kedua adalah tiap ada anime atau film atau serial baru, rencana cosplay pun juga ikut nambah. Ya, itu betul. Terus para cosplayer sering buru-buru mengejar deadline kostum sebelum hari H mau dipakai. Sekarang jadinya ada yang seperti ini masih kan. Kalau cosplayer itu bilangnya kutukan. Ada juga yang ngejar tempat sewanya buat nyari, Kak ini kok belum sampai, kostumnya saya kok belum sampai. Tapi karena pandemi ini kayaknya nggak terlalu hektik dulu deh, belum pandemi. Terus para cosplayer rela tidak tidur untuk menambahkan detail di kostum. Itu terjadi ya, terutama sebelum pandemi ya.
Kemudian pas kostum sudah jadi kadang nggak sesuai ekspektasi, ini tergantung budget Anda sih sebetulnya. Kalau Anda bikin di maker yang sudah memang maker-maker khusus buat cosplay atau beli dari toko-toko yang memang jualan kostum cosplay, biasanya itu kalau nggak sesuai ekspektasi itu berarti ekspektasi kalian yang terlalu tinggi. Sebenarnya kalau yang kecuali kalau bikin sendiri ya, kalau bikin sendiri atau bikin ke maker-maker lokal kan harus dilihat juga portofolionya gitu. Jadi kalau memang dia misalnya portofolionya nggak bagus tapi kalian ekspektasinya ketinggian, ya itu salah kalian sendiri sih. Terus para cosplayer punya kebingungan tersendiri oleh event yang tidak menyediakan ruang ganti. Ini terjadi ketika eventnya offline. Ketika event online tidak mungkin ada seperti ini. Dan itu ada pertimbangan tersendirinya yang bakal dibahas di episode 3. Kenapa kok IO ada yang tidak menyediakan ruang ganti, ada yang ruang gantinya seperti ini. Tuh. Terus nomor 7, sekalinya disediakan ruang ganti ternyata panas banget. Ya itu detailnya nanti kita bahas di episode 3. Karena graf makeup jadi gampang luntur, ini kayaknya sekarang sudah tidak relevan karena makeup sekarang kayaknya udah lebih kuat lebih kuat untuk menahan keringat dan lain sebagainya. Teman-temanmu banyak yang tiba-tiba gak kenalin kamu pas lagi cosplay. Tergantung itu kalian cosplaynya jadi apa. Kalau jadi kuntilanak mungkin iya. Harusnya enggak sih kalau emang temen tuh ya. Sebagai cosplayer kamu jadi punya banyak teman dan dari berbagai kalangan, betul, dan jadi punya banyak drama juga. Banyak yang bilang hobi cosplay aneh. Ya, tapi kayaknya sekarang di TV itu udah banyak kok yang mempopulerkan term cosplay dan banyak juga yang bercosplay di TV. Jadi mungkin tidak terlalu relevan sekarang. Kamu akan merasakan kepuasan tersendiri saat event berlangsung dengan lancar dan menyenangkan. Itu IO, Pak. Cosplayernya ya tergantung sih. Ya bisa juga sih, cuma ya gitulah. Ya itu tadi yang sekedar intermezzo dulu. Nah, kita mulai bahas tentang budgetnya dulu. Kenapa kok ada sampai muncul persewaan cosplay itu. Jadi ceritanya itu gini, cosplay itu kan sebelum era kayaknya 2018 deh, belum 2018 17-an gitu, itu jarang yang nyewa. Jadi emang kalau mau cosplay ya antara beli sendiri atau bikin sendiri, tidak ada sewa. Ya ada, cuma kayaknya nggak banyak waktu itu. Nah, kalau bikin sendiri atau beli atau jahitin ke orang atau komis ke orang gitulah. Nah itu kan pasti butuh budget. Nah itu kan biasanya tergantung tingkat kerumitan kalian mau cosplay apa. Misal kalau misalnya cosplay Seifuku dibanding dengan cosplay yang sayapnya bisa kepak kebinekaan gitu kan, ya beda pasti harganya. Terus kalau misalnya Seifuku doang kan tidak ada sayapnya, tidak ada mekanisme yang aneh-aneh. Kalau ada yang ada sayap-sayapnya kan siapa tahu dia mintanya ada yang sayapnya bisa ada lampunya, ada warna-warninya, bisa ganti warna dan lain sebagainya. Itu kan juga menambah kerumitan kompleksitas yang ada gitu. Nah itu kan juga mempengaruhi budgetnya juga. Jadi misal
Kalau kalian mau cosplay tapi yang budgetnya cuma ya segitu doang gitu, ya gimana ya, ya sesuaikan aja gitu. Kalau kalian emang mau cosplay tapi duitnya nggak ada, ya makanya itulah dari sanalah keluar ide sewa kostum. Itu keresahannya datang dari sana gitu. Nah, sebelum eranya cosplay masuk TV kan kayaknya cosplay itu kayak apa sih ini, aneh kamu, atau ini freak ini mah orang cosplay, atau ya diceng-cengin gitulah. Makanya kan apa namanya, cosplayer itu kan sering tidak menunjukkan, kalau yang masih sekolah atau kuliah ya, tidak menunjukkan kalau dia itu cosplayer di tempat sekolah atau kuliahnya atau bahkan di tempat kerjanya gitu. Nah, tapi setelah eranya cosplay masuk TV itu kayaknya udah tidak tidak sediskriminatif dulu gitu. Nah, itu. Terus kemudian pilek lagi anjing. Kemudian tentang kalau dari cosplay, dari sudut pandang cosplayernya itu yang terjadi, yang sering saya soroti itu tentang apa ya, para penikmat atau penggemar cosplay yang apa ya, yang nggak bagus saja gitu. Kayak aku udah susah-susah bikin, tapi kok misalnya nih aku udah susah-susah bikin sesuai dengan karakter yang aku mau, enggak, bukannya aku mau sih, yang misalnya emang karakternya itu kostumnya agak terbuka ya kan, yang biasanya cewek tuh. Nah, itu kan yang cowok-cowok kan pasti ada aja yang komen nggak jelas gitu kan, ada yang apa namanya yang ya komen-komen apa gitulah, gak jelas, pokoknya benar-benar gak jelas. Tiba-tiba pas lebeu yuk lah, hubungannya apa nih, lu lau sokap gitu, lu siapa? Itu kan kalau yang dari sisi cosplayernya kayak ini aku cosplay apa kok apa namanya, kok tanggapannya gini ya, padahal kan aku cosplay tidak untuk itu, tidak untuk mendapatkan komen-komen atau DM seperti itu gitu. Juga yang sering nge-DM gambar titit itu kan dari sisi cosplayernya juga bingung, ini mau diapain gambar titiknya, mau dipajang atau gimana, ditaruh di warkop gitu ya atau gimana. Kita dari sisi cosplaynya juga nggak tahu ini mau diapain, mau panjang-panjangan, mau gede-gedean atau gimana gitu loh ya kan, atau tiba-tiba mau tak open BO enggak ya, ya itu enggak, maksudnya enggak bisa disamaratain sih. Mungkin ada, aku nggak tahu, mungkin ada yang emang open BO cosplayer juga, mungkin ya yang dipotong ntar potong anjing kalian. Cuma enggak, ya jangan disamaratain ke semua cosplayer juga dong. Kalau kalian memang lagi apa ya, lagi sange ya cari anu, kalau jangan cari cosplayer, jangan cari yang 50-50, cari yang benar-benar emang kerjanya melakukan itu gitu loh. Nggak usah tiba-tiba apa ya, kayak shotgun nodong gitu, kak open BO enggak
pihak kami dari cosplayernya juga kayak ini apa, what should I do, kan banyak yang akhirnya ya udah blok aja gitu kan. Yang teman-teman cosplayer lain kan juga udah blok aja, nggak usah ditanggepin, nggak usah diapain gitu. Ini aku ngambil contoh di komen nih, komennya apa, komen dari postingannya apa, aku lupa postingannya apa gitu. Tiba-tiba komennya gua salah, gua kedonong lagi foto Mekinya dong. Nah itu kayak gimana dari cosplaynya ngapain, apa yang harus saya lakukan sehingga tiba-tiba salah, dosa apa yang saya lakukan tiba-tiba ada komenan kayak gini. Tuh. Terus juga kayak apa ya, seksual harassment itu kayak ya bukan menormalkan seksual harassment di kalangan cosplayer ya, tapi kayak dari yang cosplayer yang kecil, dari yang kecil sampai yang gede-gede yang udah pernah diundang di luar negeri dan lain sebagainya, itu kayaknya ada deh. Nah, itu masalah yang cosplayer alami, yang cewek terutama. Yang cowok tidak menutup kemungkinan ada juga sexual harassment, tapi biasanya lebih ke arah body shaming sih kalau yang cowok. Dan mungkin di pikiran mereka itu kayak ini mah udah biasa ke cosplayer bercandaan kayak gini. Mereka mikirnya bercanda loh, bukan mikir kalau itu sexual harassment ke cewek, bukan ke cosplayer ya. Aku lebih ngomongnya ke cewek. Kayak apa ya, kayak ya terutama yang anak-anak sih, ya kayak kalian itu terutama yang di medsos ya, yang kalau yang di real life sih dulu ada, cuma kan tapi harusnya ada sih, aku nggak tahu tapi gimana, harusnya ada yang di event-event gitu ketemu terus pelecehan seksual, biasanya gede ya gitu-gitu, pokoknya yang ambigu gitulah, dan itu di depan cosplaynya langsung. Kayak catcalling juga itu kan termasuk juga ya, yang nggak ke cosplayer doang, sampai cewek, mostly ke cewek kan gitu. Terus apa lagi ya, yang masalah-masalah itu mayoritas di medsos, dan itu biasanya mayoritas pelakunya itu di bawah umur. Nah itu menjadi PR kita juga ya, kok generasi kedepannya kita itu kayak gini ya kan, tiba-tiba ngaceng komennya ngaceng. Ya kalau kalian emang ngaceng ya udah nggak usah komen gitu loh. Terus apa faedahnya kalian komen ngaceng ke cosplayer itu, terus biar apa? Biar cosplayernya ngaceng juga, kalian bingung loh nanti kalau cosplayernya cewek tiba-tiba oh iya aku juga ngaceng kok, gimana? Kalian bingung dong langsung. Atau misal kak boleh minta susu kakak dong yang 2 itu, ya silakan ini saya kasih, tiba-tiba copot gitu kan bingung kalian kalau tiba-tiba ada keluaran yang kayak gitu. Terus juga kalau misalnya baru juga coli udah nemu yang kayak ginian gitu kan, terus kalau dibales sama cosplayernya cewek, oh iya aku ya sudah barusan coli keluarnya 10 meter loh, bingung kalian loh, bingung langsung.
harus reply apa yang harus kami cosplayer sampaikan ke kalian, tujuannya apa, itu kan yang menjadi pertanyaan. Itu kan belum lagi kalau misalnya kalau kasus yang paling baru itu jadi ada biasanya itu pakai fake account, jadi fotonya cosplayer ini udah dari lama sih kasusnya itu, pakai foto cosplayer tanpa izin, kita bikin akun palsu terus dilempar ke aplikasi dating gitu, terus karena kita punya informasi pribadinya si cosplayer di disebar lah nomor pribadi atau alamat pribadi, itu kan nggak boleh. Dari sisi cosplayernya juga, aku nggak ngasih perasaan, aku ngasih nomorku itu bukan buat disebar ke orang lain deh, ya kan? Tapi kok tiba-tiba ada banyak yang nge-DM, banyak yang nge-WA gitu misalnya, banyak yang apa tuh ngasih foto titik di WA. Kalau kita nggak tahu ya, mungkin saran buat yang cosplayer lainnya, kalau ada yang ngasih, biasanya kan kalau yang ngasih foto titik itu kan nggak satu orang, daripada ini buat yang iseng aja sih, buat teman-teman yang iseng aja, kalau nggak kuat ya blok aja gitu. Daripada gitu di forward aja, jadi misalnya foto titik A ada dua nih, A sama B, ngasih foto titik semua kan. Nah foto titik A di forward ke B, foto titik B di forward ke A. Kita lihat reaksinya kayak gimana. Kalau tiba-tiba oh ternyata kakaknya cowok, iya ketipu kan, itu kan bisa mengurangi yang kayak gitu-gitu juga kan. Tidak mungkin dong, tapi ada potensi untuk melanggar undang-undang pornografi sih dengan kalau itu emang mau aja dan yakin tidak melanggar undang-undang pornografi sih silakan, tapi kayaknya melanggar itu jangan dah. Kalau mungkin di luar negeri mungkin itu bisa masuk ke undang-undang pornografi gak sih, yang ngirim titik gak jelas tuh. Dan kalau emang mau kayak gitu kesetaraan dong, yang cowok cosplayer cowok buat cewek-ceweknya ya kasih foto titiknya cewek gitu kek, atau gimana kek, biar setara gitu, jadi biar nggak cewek doang yang dapat titiknya cowok mungkin bisa dapat titiknya cewek gitu mungkin, ya kan. Terus apalagi yang nggak ada ruang ganti itu kan nggak semua cosplayer itu dandan dari rumah nanti masuk TV dong. Satria Baja Hitam sedang bersepeda melewati jalan Kertajaya, bingung nanti ini ngapain, padahal mau ke event anime. Jadi ya tahu lokasi lah. Kalau misalnya emang dirasa lokasinya itu tidak memungkinkan, kan kita juga riset lokasi juga kan, yang dari cosplaynya juga. Oh ini kalau ruangannya di sini, kira-kira kalau berisik kan, kalau misalnya ada ini yang nanti mungkin sebelum dan setelah pandemi ya, kalau di masa pandemi kan tidak mungkin. Kalau misalnya lokasinya di mall ini nih, nah itu kalian lihat toiletnya mampu nggak untuk, atau ada nggak ruangan khusus yang buat ruang ganti, atau toiletnya lah yang paling kasar-kasaran. Kalau nggak ada toilet, kalau nggak ada ruang ganti kan biasanya orang-orang cosplay itu kan gantinya di toilet. Nah, itu memungkinkan atau tidak? Kalau enggak ya kalian turunlah dengan
kostum yang nggak ribet gitu, kostum yang nggak ribet satu. Terus kemudian yang kalau misalnya kalian mau ribet juga, nah itu ya minimal begitu di lokasi event itu nggak meribetkan orang lain juga. Tuh. Nah, terus juga apa ya, kalau misalnya dari Sequara komen udah kan, diklik udah, ruang ganti udah, terus ini yang terjadi yang kayaknya enggak hanya di cosplayer aja, VTuber kan juga kayak gitu. Dikit-dikit arah-arah dong kak, atau ya kalau yang Sequara itu kayak waduh nggak fokus nih, ada belahannya kayak gitu-gitu, itu kayak kami harus komen apa gitu ya, itu emang bagian tubuh kami ya. Terus kecuali yang pakai fake opai ya, terus apa, what should we do gitu, kenapa juga kalian kok apa namanya ngetik itu tujuannya buat apa, biar notice gitu. Termasuk yang arah-arah juga kayaknya sudah overuse deh arah-arah. Kalau aku bilang ya kayak apa namanya, hampir semua sekarang udah ditodong, terutama yang cewek itu buat bilang arah-arah. Nah padahal kan karakternya atau yang dikosplaykan kan tidak apa itu bilangnya, tidak selalu berkata itu misalnya di anime itu, atau memang dia tipenya emang bukan yang arah-arah gitu ya, jadi ya sesuaikan aja. Terus apalagi ya, ekspektasi dari fans yang terlalu tinggi terhadap kami cosplayer gitu kan. Kayak contoh kayak begitu, mau nyebut nama nggak enak, nggak usah nyebut nama lah. Misalnya kalau di cosplay gitu kan, kalau di media sosial, di Instagram, di Facebook, apalagi di Twitter gitu kan, itu mulus banget, putih banget, terus tiba-tiba pas real life-nya ternyata nggak semulus yang di medsos gitu kan. Itu ya gimana ya, itu dari dua belah pihak sih, dari cosplayernya sendiri yang emang apa namanya itu, yang emang masang bar ekspektasinya tinggi, ditambah dari fansnya juga yang terlalu tinggi. Jadi ketika di real life ketemu di event itu tiba-tiba kok, kalau misalnya berbedanya masih wajar, itu harusnya yang salah cuma fansnya doang. Tapi kalau misalnya di medsosnya dia putih banget, ternyata enggak, ternyata waktu di ketemu di event anunya kan kayak coklat gitu ya misal, atau kuning gitu misal, itu kan ada banyak faktor yang nggak selalu berfokus di cosplayernya, juga bisa ke tempatnya juga mungkin. Contoh kasusnya yang kuning kemarin itu udah lama, kasus lama itu kan karena emang pencahayaan tempatnya yang tidak optimal, jadinya kan jadi kuning, padahal kan aslinya kan nggak kuning gitu. Kalau misalnya ada yang terjadi yang kasusnya kan itu di cosplaynya dia mulus banget, putih banget,
ya karena filter dan lain sebagainya gitulah. Terus begitu ketemu ternyata jelek ya, atau ternyata apa ya, nggak kayak di medsos, ya iya, jawabannya adalah ya iya karena ada faktor bantuan filter dan editing, dan which is itu apa ya, kalau pemakaiannya terlalu over memang ada salah dari sisi cosplayernya juga. Mungkin emang niatnya itu baik untuk mengejar ketersempurnaan, cuma kan gimana ya, kalau kalian ngejar sempurna yang kayak gitu kan fans kalian kan juga target gitu, ketemu di real life-nya kan juga sesempurna itu, dan itu kan kayaknya susah gitu ya kalau mau dijalanin. Jadinya ya jangan ngasih yang terlalu tinggi, atau kalian ngasih apa ya, something pengertian gitu bahwa ini itu editan, dan editannya emang kayak gini, jadi jangan kaget gitu ketemu di real life-nya kayak aku nggak kayak gini gitu. Nah terus kasus-kasus yang dari cosplayernya itu kalau yang zaman dulu itu kalau ada yang sama biasanya cosplaynya bareng itu kontok-kontokan dulu. Kalau sekarang itu cosplayer saling gibah cosplayer. Si cosplayer ini loh kostumnya kayak gini, bikinnya loh ini, terus tiba-tiba waktu bikin loh dia masih ngutang gini. Nah itu biasanya adalah dari dulu itu emang gibah antar cosplayer untuk ke cosplayer lain itu emang sering kan. Itu termasuk di drama yang nggak terlalu gede sih ya. Atau tiba-tiba apa ya, cosplay yang apa namanya, mereka bisa mikir kan, cosplay yang kalau aku bilang sih OOT alias cosplay Pokemon. Ini kan masih baru, harus masih baru. Misalnya kalau cosplaynya itu tentang namanya something, karakternya itu emang holy banget, suci banget, alim banget, terus tiba-tiba di cosplayin jadi bokep, itu kan kayak nggak masuk banget, OT banget, jauh. Kalau emang ya nggak menyalahkan teman-teman yang cosplay bokep jadi ya itu kan emang demi bertahan hidup aja kan. Ya kalau mau ngerusak karakter, tolonglah dari karakter yang emang udah dari sononya rusak gitu. Jangan yang awalnya alim tiba-tiba dirusak, nanti kan jadi gibahannya cosplayer lain kan susah, dan itu kan memperburuk citranya, image-nya cosplay itu loh udah rendah nih hitungannya di mata umum. Kayak salah kamu jadi cosplayer mau apa sih, dapat apa sih, bisa ngasilin apa sih, itu kan yang terjadi di umum, di mata masyarakat umum kan. Ditolong jangan memperburuk yang udah dibangun dengan susah-susah, bahwa cosplay itu bisa menghasilkan gitu. Ya benar bisa menghasilkan, tapi ya apa ya, kayak jadi nanti bakal terjadi pergeseran tren di mana para PSK itu suatu saat bisa nge-cosplay juga gitu loh. Kan aneh ya, kayak sedih gitu. Kami cosplayer yang ngebangun citra cosplay dari dulu itu having fun, baik-baik,
eh, iklimnya sehat itulah, tiba-tiba ada masuk blok loh, ini cosplayer juga loh, tapi kok PSK. Oh ternyata nanti citranya masyarakat mikirnya ke cosplay itu kayak, oh ternyata kalau jadi cosplayer itu jadi PSK ya. Jangan sampai karena pada oknum-oknum kecil yang kayak gitu. Terus yang apa, yang teman-teman cosplayer yang emang bercosplay untuk fun itu tercoreng jadinya. Aku takutnya sih gitu, dalam beberapa tahun ke depan mungkin bakal masuk itu. Terus kalau di ini yang sebelum pandemi sih, dan setelah pandemi harusnya, kalau misalkan nanti ada event offline, tolonglah baik dari cosplayer, dari yang apa itu namanya, yang ke eventnya juga, dari yang pengunjung eventnya juga. Ini PR-nya biasanya sih sampah. Sampah itu PR biasanya. Baik dari sisi pengunjung, biasanya mostly di pengunjung, tapi ada beberapa cosplayer juga yang agak borok. Habis makan gak dibawa, gak diapa, tinggal digeletakno gitu aja, ya kan. Terus yang terakhir ini yang agak panjang, semoga tidak. Jadi dari cosplay itu kayak ada, kalau dari sisi cosplayernya sendiri ya, itu kayak ngelihat dari yang apa namanya, ngelihat dari penggemarnya. Should I say itu penggemar? Enggak sih, itu creepy sih kalau film. Jadi ada yang creepy gitu, ada yang sampai stalking gitu kan, ngebikin kayak dunia cosplay itu jadi nggak seru, dunia cosplay itu jadi nggak fun kan. Semangat yang dibangun oleh cosplayer dari dulu, dari zamannya Cepingki, dari zamannya Kang Suci gitu kan, itu kan cosplay is fun, cosplay is about us characterizing ourselves as character in the anime or in the game or in the tokusatsu or whatever it is, portraying ourselves gitu kan. Jadi aku kepingin jadi dia, ya kan. Nah semangat yang dibangun itu kan harusnya juga didukung oleh penikmatnya yang ngasih output yang bagus. Contoh, kak ininya apa, misalnya bandonya ini kalau pakai gini kayaknya kurang cocok deh, coba pakai yang ini. Atau misalnya jadi outputnya itu bagus, nggak output yang sexual harassment gitu, atau output yang creepy, atau output yang stalker gitu kan, atau output yang apa ya, kepingin dinotis sama cosplayernya. Kita kan dari cosplayer kan bercosplay bukan untuk menotis orang lain, tapi untuk kita sendiri, untuk kita kepingin jadi karakter itu. Semangatnya yang ada kan itu. Nah kan apa namanya, kan sekarang juga muncul tren baru, itu adalah cosplayer tren. Jadi dia nge-cosplay, kalau trennya itu ya udah dia cosplaynya itu kan. Ya nggak menyalahkan juga, tapi ya at least di riset dulu lah, di research dulu kalian kalau mau cosplay itu karakternya kayaknya apa. Jangan oh kak pose yang kayak gini dong, oh aku nggak mau, itu pose apa itu, padahal di animenya atau di gamenya emang ada pose itu kan. Dari cosplayernya sendiri kan juga harus, kalau dari penggemarnya sendiri kan tiba-tiba ini yang enggak jangan, tolong jangan. Kak cosplaynya salah, minta foto dong tapi yang seksi, padahal karakter yang di cosplay kan bukan seksi, itu kan ya kalian yang
minta fotonya juga tolong riset dulu dong itu karakter apa gitu. Jangan jangan ngerusak dunia cosplay. Kalau aku bilang ya, jangan jangan sampai ngerusak. Tuh. Terus juga apa namanya? Ya gitu, balik lagi ke penggemar yang creepy gitu kayak eh kami cosplayer di dunia cosplay itu enggak 100% 24/7 menjadi karakter yang kami cosplaykan, tidak dong. Ya, kami menjadi karakter yang kami cosplaykan itu kan ketika pakai kostumnya gitu, ketika berkostum play, ketika lagi cosplay gitu. Nah, tolong buat yang apa namanya penggemarnya ya jangan dipaksa 24/7 jadi karakter itu, atau tiba-tiba 24/7 minta minta apa ya, minta updatean atau minta foto yang kak cosplay ini dong, kak cosplay itu dong. Ya balik lagi kayak emang cosplaynya gratis apa? Kalian komen mah gampang, gratis. Yang cosplay itu kan keluar duit, keluar waktu, keluar konsep juga, keluar duit, keluar apa lagi? Keluar tenaga juga untuk ya menjadi karakter itu. Jadi untuk kalian apa ya penggemar ataupun yang sering komen-komen, kak jadi cosplay jadi ini dong, ya kan, itu at least di backup lah, nih udah tak transfer nih kak cosplay jadi ini dong, at least gitu. Kami cosplayer kayaknya oke aja sih kalau misalnya ada yang danain tiba-tiba, dengan catatan kalau udah di reset, udah kesepakatan bersama ya, kalau misalnya oh iya nggak apa-apa aku mau jadi cosplay jadi ini tapi budgetnya segini loh ya. Nah, kalau gampangannya itu sponsorship itu terus nanti kan pasti ada yang komen, tapi kan aku nggak punya uang. Ya jangan nyuruh orang lain dong buat cosplay jadi karakter itu kalau nggak bisa sponsorin. Kalau kasih saran kak, apa namanya, next time kalau jadi cosplay ini bagus deh, ya jangan maksa gitu, ngasih saran doang. Atau ya kayak apa ya, kak cosplaynya bagus, udah ya bagus terusin, itu kita cosplayer seneng kok kalau misalnya dikasih komen-komen yang kayak gitu, kak cosplaynya bagus, ini bagus nih, on karakter banget nih. Kalau misalnya interaksi dari cosplayer dan apa penggemarnya itu kayak gitu, dunia cosplay bakal bagus banget, sehat banget. Ya paling exclude gibah-gibahnya ya, karena itu pasti ada kalau kita tuh. Jangan jadi yang kayak kita udah apa ya bikin dunia cosplay itu jadi nggak asik lagi gitu. Contoh misalnya kita nge-stalking cosplayernya itu kan nggak bikin dunia cosplay nggak asik, bikin cosplaynya jadi udahlah pensiun aja gua itu kan. Atau ada yang ngedoxing, jadi tidak hanya di dunia VTuber yang doxing cosplay kan juga sering doxing juga, alamatnya, nama aslinya gitu. Nama asli masih cukup umum kayaknya, yang alamat terus apa kehidupan pribadinya gitu ya jangan sampai kayak ngerusak gitu.
itu kan termasuk juga yang merusak. Terus begitu udah talking, udah komen-komen nggak jelas, terus diblok sama cosplayernya, bikin akun baru lagi, terus diblok lagi, bikin akun baru lagi, itu kan bikin nama cosplay di Indonesia kan jadi jelek gitu, atau bahkan bisa sampai bikin si cosplaynya nggak mau datang kalau misalnya ke tempatnya kita. Kalau misalnya itu di Surabaya ya dia nggak mau datang ke Surabaya, nggak mau aku, daripada nanti di stalking si A kan, gara-gara kelakuan satu orang yang kena satu kota atau satu provinsi, malah atau bisa satu negara tuh. Nah kan jangan sampai kayak apa ya, cosplay Indonesia itu, atau cosplay jangan jauh-jauh deh yang cosplay Indonesia, cosplay di kota kalian itu jangan sampai jadi jelek gara-gara kelakuan satu oknum, baik dari penggemar maupun dari cosplayer ataupun dari apa. Cosplayer kan juga ada yang toxic juga kan, kayak oh dia itu jelek, yang paling bagus punya aku, padahal belum tentu. Sok apa ya, sok punya apa namanya, kalian itu sok punya prestasi padahal nggak ada gitu. Jangan sampai yang kayak gitu, itu kan juga membuat dunia cosplaynya jadi hancur juga itu. Nah kalau ketemu orang-orang yang creepy gitu, terus yang gak jelas yang harassor, sexual harasser itu di mata cosplayer juga nggak bagus-bagus amat, paling mentok di blok atau dimasukin ke Hall of Shame, paling mentok-mentok gitu. Ya, kalian jadi terkenal emang, tapi ya terkenalnya dalam hal yang negatif. Diingat sama cosplayernya aja lu enggak. Terus kalian mau masuk ke event-event cosplay itu aja udah kayak dilihatin orang-orang, oh ini nih yang apa, yang ngasih foto titik ke si cosplayer A nih. Kalian diingatnya gitu doang gitu, nggak sampai bakal diingat yang gimana banget itu, enggak itu. Jadi ya apa ya, aku berharap sih kalau cosplay setelah pandemi ataupun setelah video ini tayang, marilah kita bikin dunia cosplay ini jadi sehat lagi, terutama dari yang apa ya, dari sinergi tiga pihak gitu, dari cosplayernya, dari IO-nya, dari penggemarnya gitu. Mungkin yang bakal banyak dibahas nanti, yang bakal panjang itu yang di bagian penggemarnya di episode 4. Yang episode 3 kayaknya cuma setengah jam gitu, nggak terlalu banyak, harusnya gitu. Ya, ini kayaknya udah berapa menit, 48 menit di sisa. Titip pesan aja kalau aku buat cosplayer baru, jangan takut dengan, ya takut gak apa-apa sih, tapi jangan paranoid dengan apa namanya, penggemar cosplay yang kayak gitu. Udah diblok aja. Kalau emang dia menyalahgunakan wewenang, ya kalau perlu laporin aja sih, laporin ke polisi atau laporin ke orang tuanya mungkin kalau dia masih bocah gitu. Yang pasti dunia cosplay itu enggak se apa ya, seburuk itu harusnya, karena aku belum update yang 2021 version kayak gimana. Yang pasti yang Dik sama Sequara itu masih ada 2021. Yang creepy itu kayaknya yang stalker itu, kalau in real life-nya waktu pandemi kayaknya udah nggak ada. Tapi kalau stalkernya di online mungkin masih bisa gitu. Oh ini udah
tolol dan ya jadi gitu kurang lebih sampai ketemu di episode PSU selanjutnya. Di episode PSU selanjutnya kita bakal bahas dari sisi IO nya. Wait. Ya gitulah pokoknya. Sampai ketemu gak tahu kapan, kayaknya 2 minggu lagi sepertinya, lihat sikonnya juga itu. Bye bye.